Dengarkan ini dengan napasmu yang terdalam, jiwa terpilih. Jika naskah ini tidak sampai padamu sekarang, engkau berisiko kehilangan satu momen yang tidak akan pernah kembali. Ini bukan motivasi semu, bukan afirmasi manis, dan ini bukan pesan untuk semua orang. Ini hanya untuk satu jenis jiwa. Jiwa yang sedang mengetuk langit dengan luka paling sunyi. Jiwa yang selama ini bertanya dalam diam, kapan semuanya berubah? Kapan keajaiban datang? Kapan aku dibebaskan dari semua ini? Dan hari ini, semesta tidak lagi diam. Ia telah mengirimkan balasan, bukan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk getaran yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang peka. Jika engkau merasakan sesuatu hari ini yang berbeda dari biasanya, denyut jantung yang lebih cepat tanpa sebab, rasa hangat di dada saat melihat langit pagi, atau perasaan seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekat, maka ini dia jawabannya. Minggu, 28 Desember 2025. Bukan hanya tanggal di kalender, tapi sebuah kode alam semesta. Kode bahwa transfer besar telah terjadi, bahwa bank semesta telah menandatangani pencairan dana yang tidak bisa dihitung oleh logika manusia. Dana itu sedang bergerak ke arahmu. Tidak dalam bentuk uang dulu, tapi dalam bentuk energi. Energi yang akan merubah pilihanmu. Energi yang akan menggerakkan orang untuk menolongmu. Energi yang akan memutar roda takdir yang selama ini macet di titik yang sama. Tapi ada satu syarat. Engkau harus benar-benar hadir di titik ini. Bukan setengah sadar. Bukan sambil ragu. Bukan dengan jiwa yang sibuk mengeluh tapi enggan melepaskan. Karena bank semesta tidak bisa mentransfer kekayaan batin kepada jiwa yang masih menutup pintunya rapat-rapat karena takut disakiti lagi. Engkau harus membuka. Engkau harus rela ditelanjangi oleh cahaya. Engkau harus berani berkata dalam sunyi, Tuhan, aku siap menjadi wadah bagi segala yang Kau kirim. Jika tidak, maka getaran ini akan berpindah ke jiwa lain. Karena semesta tidak menunggu, langit tidak memaksa, dan Tuhan tidak akan menaruh kekayaannya pada jiwa yang belum bersedia menampung. Hari ini adalah garis batas antara hidup yang penuh keterbatasan dan hidup yang mulai dibiayai oleh langit. Jangan bermain-main. Engkau sudah terlalu lama pura-pura kuat. Terlalu lama hidup dari serpihan. Terlalu sering tersenyum sambil hancur. Terlalu sering mengalah, berharap karma akan membalas. Tapi sekarang bukan waktunya menunggu. Sekarang adalah saatnya menerima. Karena jika engkau tidak menyambut dana ini sekarang, maka tahun depan mungkin engkau masih menangis di tempat yang sama dengan masalah yang sama dan kekosongan yang lebih dalam. Engkau tidak diciptakan untuk itu. Engkau bukan makhluk gagal. Engkau bukan kutukan nasib. Engkau bukan orang yang ditinggalkan Tuhan. Engkau adalah perantara kekayaan langit. Engkau adalah saluran kekuatan besar. Dan engkau adalah jiwa yang sudah waktunya diberi modal semesta untuk menunaikan takdirnya. Tapi satu hal terakhir, sebelum transfer ini dikonfirmasi penuh oleh langit, semesta menunggu satu isyarat darimu. Isyarat bahwa engkau sadar sedang dipanggil. Isyarat bahwa engkau tidak akan menyia-nyiakan pesan ini. Maka sekarang, tekan suka sebagai pertanda. Berlanggananlah untuk memperkuat ikatanmu dengan suara semesta. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan pesan penting berikutnya. Dan komentarlah angka 99 sebagai simbol bahwa engkau siap menjadi rumah dari kekayaan Tuhan yang tak terhingga. Setelah ini, jangan anggap enteng bagian-bagian yang akan datang. Karena setiap kata berikutnya bisa jadi adalah titik balik nasibmu. Bagian 1. Bank semesta tidak pernah salah kirim. Ia selalu menemukan ruh yang siap. Jiwa terpilih. Engkau tidak tiba di titik ini karena kebetulan. Tidak juga karena kesalahan semesta. Engkau tiba di sini
karena langit sudah mencatat setiap desah napas yang engkau tahan dalam diam, setiap luka yang engkau telan tanpa saksi, setiap pengorbanan yang engkau berikan, bahkan ketika dunia tak memberi apa-apa sebagai balasan. Bang semesta menyaksikan semuanya. Dari balik gelombang energi yang hanya bisa disentuh oleh ruh yang masih hidup, dan dari semua jiwa yang masih menggigil dalam kelaparan batin, semesta menemukan satu yang paling bersinar, engkau. Banyak yang meminta, tapi tidak semua siap. Banyak yang mengetuk, tapi tidak semua membersihkan pintunya. Banyak yang memohon diberi, tapi tidak semua menyiapkan ruang di dalamnya. Namun engkau tetap tinggal. Engkau tetap menyala meski lampu-lampu padam. Engkau tetap memeluk harapan meski sudah digigit kenyataan. Dan karena itu, hari ini, Bang Semesta tidak salah kirim. Engkau adalah tujuan dari dana tak terhingga itu. Engkau adalah pemilik sah dari arus kelimpahan yang selama ini hanya mengalir ke kejauhan. Engkau adalah pengemban kekayaan yang selama ini tertahan. Bukan karena semesta pelit, tapi karena ruhmu belum sempat membuka laci-laci yang seharusnya menyimpannya. Kini saatnya membuka laci-laci itu. Laci yang bernama kepercayaan. Laci yang bernama penerimaan. Laci yang bernama keberanian untuk tidak menjadi kecil lagi. Bayangkan, ada sebuah arus energi terang yang selama ini tertahan di atas langitmu. Ia berputar pelan, menunggu pintu terbuka. Ia tidak bisa turun saat engkau masih penuh sangsi, masih berkata, "Apa aku pantas?" Masih merasa bahwa engkau harus sempurna dulu untuk menerima. Tidak, jiwa terpilih. Semesta tidak menunggu engkau menjadi sempurna. Ia hanya menunggu engkau menjadi jujur, menjadi siap, menjadi terbuka, meski masih terluka. Karena hanya jiwa yang tahu rasanya kehilangan, yang mampu menjaga apa yang akan datang. Hari ini, Bang Semesta telah memverifikasi data jiwamu. Bukan berdasarkan status sosial, gelar akademik, atau koneksi dunia, tapi berdasarkan seberapa sering engkau diam saat disalahkan, seberapa sabar engkau ketika dicurangi, seberapa teguh engkau melangkah meski pijakan rapuh, dan yang terpenting, seberapa engkau tidak membalas ketika bisa saja membalas. Itu yang membuat transfer ini sah. Itu yang membuat dana tak terhingga ini akhirnya turun. Karena engkau, jiwa terpilih, telah lulus ujian batin yang hanya diketahui oleh Tuhan. Maka saat ini, saat engkau membaca atau mendengar kata-kata ini, sadarilah bahwa engkau sedang berada dalam proses paling ajaib dalam hidupmu. Sadarilah bahwa engkau sedang disalurkan sebuah kekuatan tak kasat mata yang akan mengubah cara dunia memperlakukanmu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena getaranmu berubah. Getaranmu kini adalah getaran penerima, bukan peminta. Getaran pemilik, bukan pengejar. Getaran jiwa yang mengerti bahwa kelimpahan bukan soal angka, tapi soal seberapa mampu engkau membiarkan langit memelukmu tanpa melawan. Ingat ini, Bang Semesta tidak pernah salah kirim. Dana ini tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Ia tidak akan mengalir ke jiwa yang rakus. Ia tidak akan bertahan di dalam hati yang penuh iri, tapi ia akan tinggal dan berakar dan tumbuh di dalam dirimu yang tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Hari ini, terimalah aliran itu dengan seluruh hatimu, dengan seluruh kerendahan egomu, dengan seluruh penerimaanmu bahwa mungkin akhirnya engkau memang pantas diberi sebesar ini. Engkau telah menjadi wadah. Kini semesta menuang. Bagian 2. Transfer energi dari langit terjadi saat engkau melepaskan dendam. Jiwa terpilih, engkau bisa berjalan jauh. Engkau bisa membangun impian yang besar. Engkau bisa menghafal 1000 afirmasi, membaca kitab suci setiap malam,
menyebut nama Tuhan setiap pagi. Namun selama engkau masih menggenggam dendam, bahkan yang terkecil, energi langit akan memantul dari tubuhmu seperti cahaya yang ditolak oleh cermin yang kotor. Engkau tidak sedang dikutuk. Engkau tidak sedang dilupakan. Engkau hanya sedang tertahan oleh kepingan luka yang engkau simpan terlalu rapat, sampai tak ada ruang lagi bagi terang untuk masuk. Aku tahu, memaafkan bukan perkara ringan, terutama jika yang menyakiti tak pernah meminta maaf. Jika mereka bahkan tidak sadar telah menghancurkanmu. Jika mereka masih berjalan di dunia ini, tertawa seperti tidak ada dosa, hidup bahagia seolah engkau tak pernah ada. Aku tahu itu menyakitkan. Engkau ingin keadilan. Engkau ingin balasan. Engkau ingin semesta menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Engkau ingin seseorang melihat luka yang tersembunyi itu dan berkata, "Aku tahu kamu sudah terlalu kuat terlalu lama." Tapi sayangnya, dunia tidak selalu seperti itu. Kadang, keadilan tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, orang yang menyakitimu justru mendapat promosi. Kadang, orang yang menelantarkanmu malah diberi pujian. Kadang, engkau hanya bisa berdiri di pinggir hidup, melihat mereka yang menorehkan luka dalam hatimu, terus melaju seolah tak pernah menyentuhmu. Dan saat itulah, dendam perlahan tumbuh di dalam batinmu. Tidak meledak, tidak marah, tapi membeku. Menjadi es yang keras, menjadi udara dingin yang mengendap di balik doa-doamu, menjadi nada getir di setiap kalimat afirmasimu, menjadi alasan mengapa engkau tidak bisa merasa sepenuhnya bersyukur, meski segala sesuatu tampak baik, karena batin yang dingin tidak bisa menampung api dari langit, karena hati yang keras tidak bisa menyimpan air keberlimpahan. Karena frekuensi dendam adalah seperti dinding batu yang menolak setiap bentuk rezeki, cinta, kedamaian, dan keajaiban. Jiwa terpilih. Bank semesta bukan bank biasa. Ia tidak hanya mencatat transaksi doa. Ia mencatat getaran emosi terdalam. Dan selama batinmu masih menahan kemarahan tersembunyi, kode akses untuk membuka gerbang dana tak terhingga belum bisa diaktifkan. Transfer tidak bisa diproses. Sistem semesta tidak error, tapi ia terblokir oleh medan luka yang belum dibersihkan. Dan tidak ada teknisi spiritual yang bisa memperbaikinya dari luar. Engkau sendirilah yang memegang kuncinya. Dan kunci itu adalah pemaafan. Bukan pemaafan palsu. Bukan, "Aku sudah ikhlas," yang hanya untuk membuatmu terlihat bijak. Tapi pemaafan yang muncul dari kedalaman hati yang berkata, "Aku lelah membawa semua ini. Sudah cukup. Sekarang aku ingin hidupku kembali." Pemaafan bukan hadiah untuk mereka yang bersalah. Pemaafan adalah upacara suci untuk membebaskan jiwamu sendiri. Pemaafan adalah tanda bahwa engkau tidak mau lagi menunda transfer kekayaan semesta hanya karena ingin orang lain mengerti betapa dalam lukamu. Engkau layak sembuh, meski permintaan maaf tidak pernah datang. Engkau layak diberkati, meski mereka yang menyakitimu belum dihukum. Engkau layak dipeluk langit, meski tidak ada satupun manusia yang pernah benar-benar memelukmu. Bayangkan ini. Bayangkan ada arus besar seperti sungai emas mengalir dari surga, berputar di atas kepalamu setiap malam, mencari celah untuk turun. Dan celah itu tidak pernah terbuka, karena engkau terus menutupnya dengan satu kalimat, "Aku tidak bisa memaafkan." Kalimat itu terdengar kuat, tapi di baliknya adalah jeruji. Engkau terkurung bukan oleh orang lain, tapi oleh perasaan bahwa mereka harus dulu sadar sebelum engkau sembuh. Jiwa terpilih. Semesta tidak bekerja dengan syarat semacam itu. Langit tidak menunggu dunia berlaku adil, baru mengirimkan kekayaannya. Langit menunggu satu hal saja, kesediaanmu untuk melepaskan. Engkau tidak harus lupa.
Engkau tidak harus menjadi teman mereka lagi. Engkau hanya perlu membiarkan energi itu keluar dari dadamu, agar energi baru bisa masuk. Melepaskan dendam bukan berarti menyerah, tapi justru menang mutlak. Karena engkau akhirnya membebaskan dirimu dari belenggu emosi yang selama ini menyamar sebagai pelindung, padahal diam-diam melumpuhkan seluruh sistem penerimaanmu. Dan begitu engkau benar-benar memaafkan, engkau akan merasakan perubahan aneh namun nyata. Tubuhmu terasa lebih ringan tanpa alasan logis. Ucapanmu menjadi lebih lembut, tapi jauh lebih kuat. Rezeki kecil mulai berdatangan tanpa permintaan. Orang-orang baru dengan energi hangat muncul dalam hidupmu. Dan tidurmu menjadi dalam, karena batinmu tidak lagi menjaga dendam saat malam datang. Itu semua adalah tanda bahwa transfer sudah masuk, bahwa blokir sudah dibuka, bahwa rekaman luka telah diganti dengan sinyal baru yang hanya bisa dibaca oleh langit. Engkau tidak harus sempurna untuk menerima, tapi engkau harus jujur, dan engkau harus bersedia melepaskan walaupun tanganmu masih gemetar. Karena kadang, tangan yang paling gemetar saat melepaskan adalah tangan yang paling layak menerima pelukan dari langit. Hari ini, buka tanganmu. Lepaskan semua yang selama ini engkau genggam dengan air mata. Dan katakan dalam sunyi, Tuhan, aku tidak tahu caranya memaafkan, tapi aku mau mencoba. Karena aku ingin hidupku kembali, karena aku ingin kau masuk. Maka langit akan menjawab, baik, transfer dimulai. Bagian 3. Ketika tidak ada lagi yang bisa engkau lakukan, biarkan langit yang bekerja. Jiwa terpilih. Akan ada satu titik dalam hidup di mana semua yang engkau tahu tidak lagi bisa menyelamatkanmu. Semua ilmu yang pernah engkau pelajari, semua strategi yang pernah engkau susun, semua usaha yang pernah engkau coba, semuanya berakhir seperti mengepal pasir di tengah hujan. Engkau duduk di ujung ranjang, tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat yang bisa dituju, karena semua jalan yang engkau tempuh buntu. Engkau memandang langit malam bukan karena keindahannya, tapi karena engkau sedang menahan tangis yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan kelemahan, jiwa terpilih. Itu bukan kegagalan, itu adalah pintu masuk. Karena pada titik itu, saat engkau sudah berhenti mencoba mengendalikan semuanya, langit akhirnya bisa masuk tanpa halangan. Selama ini engkau memohon, tapi masih dengan rencana rahasiamu sendiri. Engkau menangis di depan Tuhan, tapi diam-diam masih menyiapkan plan B. Engkau menyerahkan diri, tapi sambil menggenggam sisa-sisa logika yang enggan melepas. Jiwa terpilih, Tuhan tidak bisa bekerja pada jiwa yang masih mengaturnya. Energi ilahi tidak bisa mengalir pada pikiran yang masih berkata, tapi aku ingin begini, dan aku harus sampai di sana. Langit hanya bisa bekerja saat engkau menghapus seluruh peta buatanmu sendiri, dan bersedia berjalan dalam kabut, tanpa kompas, tanpa jam, tanpa tuntutan hasil. Bukan pasrah, tapi penyerahan total. Penyerahan yang datang bukan dari kelemahan, tapi dari kesadaran bahwa engkau tidak diciptakan untuk mengatur segalanya, melainkan untuk menjadi ruang bagi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu. Bayangkan ini, engkau berada di tengah danau yang luas, terapung dalam perahu kecil, dan malam turun tiba-tiba. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya detak jantungmu dan desir air yang perlahan menelan keyakinanmu. Pada saat seperti itu, apa yang bisa engkau lakukan? Engkau bisa terus mendayung, memutar perahu ke arah yang tak engkau kenal, atau engkau bisa meletakkan dayungmu dan membiarkan arus membawa perahumu ke tempat yang bahkan tidak pernah engkau impikan. Itulah penyerahan. Dan hanya setelah itu, setelah semua daya dalam dirimu reda, setelah engkau berkata, Tuhan, aku tidak tahu lagi caranya hidup, energi dari langit mulai turun perlahan, seperti embun di pagi hari
yang tidak pernah minta disambut. Engkau mulai merasakan tenang yang aneh, tenang tanpa sebab. Bukan karena masalah selesai, tapi karena engkau berhenti mengangkatnya sendirian. Itu adalah titik ketika transfer dari Bank Semesta dimulai. Karena kini engkau tidak lagi menghalangi jalurnya. Engkau tidak sedang meminta. Engkau tidak sedang memaksa. Engkau hanya diam dan tersedia. Dan semesta suka jiwa yang tersedia. Jiwa yang berkata, "Jika bukan dari jalanku, bawa aku ke jalanmu. Jika bukan dari tanganku, kirimkan melalui tangan siapa saja. Jika bukan dari kekuatanku, tolong kirimkan pertolongan yang tak perlu aku pahami." Ketika engkau berada dalam ruang itu, ruang antara usaha yang tak lagi bisa dilakukan dan mukjizat yang belum kelihatan, itulah saat energi Tuhan masuk seperti air yang merembes dari retakan tembok jiwa. Lambat, halus, diam, tapi pasti. Dan engkau akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Seseorang mengirim pesan yang menguatkan. Sebuah tawaran muncul dari arah yang tidak engkau duga. Sebuah peluang terbuka meski engkau tidak lagi mencarinya. Sebuah kelegaan muncul meski beban masih ada. Sebuah napas terasa lebih dalam, lebih lembut, lebih ringan. Itulah dia, keajaiban tanpa suara. Dan ketika engkau menyadari bahwa segala sesuatu sedang berubah tanpa engkau harus memaksanya, maka engkau tahu, langit sedang bekerja, bukan karena engkau kuat, tapi karena engkau berhenti mencoba menjadi kuat. Bukan karena engkau layak dalam ukuran manusia, tapi karena engkau bersedia menjadi wadah kosong. Dan kekosongan adalah bentuk yang paling siap diisi oleh kekayaan semesta. Maka mulai hari ini, jika engkau sudah terlalu lelah, jika engkau merasa semua usahamu mentok, jika engkau sudah tidak tahu harus berbuat apa, jangan lawan itu. Itu bukan akhir. Itu bukan kemunduran. Itu adalah permulaan dari sesuatu yang hanya bisa diberikan jika engkau berhenti berusaha sendiri. Letakkan dayungmu, bersandar, tarik napas panjang, dan bisikan dalam batinmu. Sekarang giliranmu Tuhan. Aku siap dibawa kemanapun kau kehendaki. Dan engkau akan melihat, Bank Semesta mulai mentransfer bukan hanya dana, tapi arah, ketenangan, kekuatan, dan makna baru untuk semua rasa sakit yang dulu pernah engkau tahan sendirian. Semua transfer itu dimulai dari diam, dari tunduk, dari tidak tahu apa-apa, tapi bersedia menunggu dalam kasih yang tak terlihat. Bagian 4. Kekayaan tak terhingga. Dimulai dari satu kalimat syukur. Jiwa terpilih. Semua orang ingin kekayaan. Semua orang ingin rezeki, kelimpahan, perubahan besar. Tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa pintu paling rahasia menuju kekayaan semesta tidak terletak pada kerja keras semata, tidak juga pada doa-doa panjang yang dihafal, dan bukan pula pada koneksi duniawi yang luas. Pintu itu, yang tertutup rapat bagi kebanyakan jiwa, hanya bisa dibuka oleh satu kunci paling sederhana: syukur. Bukan syukur palsu yang keluar dari bibir, tapi syukur sejati yang meledak dari ruang terdalam jiwamu. Bahkan saat hidupmu masih tampak kekurangan, bahkan saat engkau masih terlilit utang, bahkan saat engkau belum melihat satupun bukti bahwa keadaanmu akan berubah. Syukur bukanlah reaksi terhadap hasil. Syukur adalah keputusan spiritual. Ia bukan berkata, "Aku bersyukur karena aku sudah menerima." Tapi, "Aku bersyukur karena aku percaya bahwa Tuhan sudah mulai bekerja." Syukur adalah energi yang menyalakan sinyal ke langit, menandakan bahwa engkau sudah siap untuk ditambah karena engkau telah menghargai yang sedikit. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Engkau tidak akan pernah diberi lebih oleh semesta jika engkau tidak bisa menemukan makna dalam yang engkau miliki sekarang. Bukan karena Tuhan pelit,
Bukan karena langit kejam, tapi karena hukum energi tidak bisa dilanggar. Engkau tidak bisa menerima kekayaan besar dengan frekuensi keluhan. Engkau tidak bisa menarik arus kemakmuran dengan pikiran bahwa hidupmu selalu kurang. Lihatlah tubuhmu. Masih bernapas? Masih bisa melihat tulisan ini? Masih bisa merasakan desir halus di dadamu saat kata-kata ini menyentuh luka yang belum sembuh? Itu artinya engkau masih hidup. Dan kehidupan adalah bentuk aset pertama yang diberikan Bank Semesta sebelum ia mengirim kekayaan bentuk lain. Engkau punya waktu. Engkau punya detak jantung. Engkau punya ruang dalam pikiranmu untuk membaca ini. Itu semua bukan milikmu. Itu semua modal dasar dari langit. Dan jika engkau mulai mengucap syukur hari ini, bukan karena sudah kaya, tapi karena sadar bahwa engkau belum pernah benar-benar miskin, maka energi akan berubah. Bukan karena ada sihir, tapi karena frekuensi batinmu telah naik ke tingkat yang hanya bisa dibaca oleh radar langit. Ketika engkau berkata, "Terima kasih Tuhan," bukan karena engkau sudah mengabulkan doaku, tapi karena engkau belum mencabut nyawaku ketika aku hampir menyerah. Maka arus energi itu akan mulai bergerak. Pikirkan ini, ada miliaran orang di bumi, dan hanya sedikit yang benar-benar tahu caranya bersyukur saat perih. Dan dari yang sedikit itu, hanya segelintir yang sanggup berkata, "Aku bersyukur untuk penderitaanku, karena dari sanalah aku tahu rasanya disentuh olehmu." Itulah jiwa-jiwa terpilih, dan engkau sedang dipanggil untuk menjadi salah satunya. Karena Bank Semesta tidak menyalurkan dana ke mereka yang hanya ingin kaya. Ia menyalurkan kekayaan pada mereka yang bisa menjaga nilainya. Dan nilai itu hanya bisa dijaga oleh mereka yang bersyukur, bahkan saat tidak punya apa-apa. Bayangkan seorang penjaga sumur tua. Ia duduk sabar di tepi mata air kecil. Setiap orang lewat dan mencemooh, "Kenapa engkau duduk di sana? Airmu hanya setetes." Tapi penjaga itu tersenyum. Ia menciduk tetesan itu, menyapunya ke wajah, dan berkata, "Air ini suci, karena aku menunggunya dengan sabar." Maka langit yang melihatnya berkata, "Jika ia bisa menjaga tetes, maka ia layak menjaga aliran." Dan dari tanah di bawah sumur itu, muncullah mata air besar yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. Begitu pula engkau. Jika engkau sanggup menjaga tetesan rezeki hari ini dengan syukur, maka semesta akan mempercayakan aliran deras yang tak pernah habis. Dan syukur itu tidak harus menunggu rumahmu luas, tidak harus menunggu saldo rekeningmu berubah, tidak harus menunggu semua luka sembuh. Syukur itu bisa dimulai sekarang, di tempatmu duduk, di saat engkau membaca ini. Dengan hanya satu kalimat yang ditanamkan dari hati, "Aku bersyukur karena Tuhan belum menyerah padaku." Ucapkan kalimat itu berulang-ulang, dalam hati, dalam napas, dalam kesunyian. Ucapkan sambil menangis. Ucapkan meski masih hancur. Ucapkan bahkan saat logika masih menertawakanmu. Karena saat itu, engkau sedang membangun ruang tak terlihat yang siap menerima isi dari Bank Semesta. Syukur adalah wadah. Semakin dalam syukurmu, semakin besar wadahmu. Dan engkau tahu, langit tidak pernah menuang ke wadah yang sempit. Hari ini, jangan minta ditambah jika belum menghargai yang ada. Jangan minta rezeki besar jika belum bisa menatap kecilmu dengan rasa cukup. Karena hanya jiwa yang merasa cukup yang akan dipercaya untuk ditambah. Dan ketika syukurmu naik, engkau akan lihat orang-orang yang awalnya menjauh mulai kembali. Peluang yang dulu tertutup mulai retak. Wajahmu memantulkan cahaya yang tidak bisa dibuat dengan make up apapun. Jantungmu berdenyut tenang meski masih berada di tengah badai. Karena itulah keajaiban pertama dari syukur. Ia tidak mengubah dunia lebih dulu. Ia mengubah engkau. Dan saat engkau berubah, dunia mulai bergetar menyesuaikan frekuensimu.
Jiwa terpilih, hari ini jangan hanya berdoa untuk diberi. Berdoalah agar diberi rasa syukur, karena dari sanalah kekayaan sejati mengalir tanpa batas. Bagian 5. Dana itu akan masuk saat engkau berani melepas peran lama. Jiwa terpilih, apakah engkau benar-benar tahu siapa sebenarnya dirimu hari ini? Atau engkau hanya sedang melanjutkan sebuah peran yang engkau warisi dari luka-luka masa kecil, dari kata-kata kasar yang dulu engkau percaya sebagai kebenaran, dari cara dunia memperlakukanmu, seolah-olah engkau tidak layak mendapatkan lebih? Berapa lama engkau telah hidup sebagai yang selalu gagal? Berapa tahun engkau mengunci dirimu dalam identitas yang selalu terakhir dipilih? Berapa banyak keputusan yang engkau buat, bukan berdasarkan keberanian, tapi karena engkau sudah terlalu terbiasa bersikap seperti orang yang kecil, yang tidak penting, yang cukup di belakang layar saja. Dan kini, engkau bertanya pada semesta, mengapa rezekiku tidak datang? Tapi Bank Semesta tidak bisa mentransfer dana tak terhingga kepada seseorang yang bahkan belum memutuskan untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Karena dana itu bukan untuk identitas palsu, bukan untuk topeng yang engkau pakai agar diterima orang, bukan untuk naskah hidup yang engkau tulis karena takut sendirian. Dana itu hanya bisa dikirim ke rumah ruh yang telah merobek semua penyamaran dan bersedia berkata, "Aku siap menerima kekayaan bukan sebagai korban, tapi sebagai pewaris ilahi." Jiwa terpilih, jangan kaget jika hidupmu belum berubah. Selama engkau masih mengenakan jubah lama yang penuh dengan sablon-sablon lama. Aku ini bodoh. Aku tidak berbakat. Aku pembawa sial. Aku hanya beban. Aku tidak akan pernah bisa kaya. Aku tidak seperti mereka. Semua kalimat itu bukan milikmu. Itu hanyalah stempel dari pengalaman yang sudah lewat, yang engkau percaya terlalu dalam, hingga ia melekat ke kulit jiwamu dan menjelma menjadi kenyataan yang engkau hidupi hari ini. Bayangkan, engkau seperti sebuah taman, tapi di pagarmu tertulis papan besar, "Taman rusak, tidak bisa ditanami." Lalu engkau heran, mengapa tidak ada benih yang tumbuh di tanahmu? Padahal yang rusak bukan tamannya, tapi papan peringatan palsu yang sudah terlalu lama engkau biarkan tergantung di sana. Engkau tidak rusak. Engkau tidak kotor. Engkau tidak layak disalahkan seumur hidup. Yang salah hanyalah engkau terlalu lama percaya bahwa dirimu adalah apa yang mereka katakan. Kini, jika engkau ingin menerima kekayaan sejati, engkau harus mulai melepaskan peran itu. Peran si pecundang, peran si korban, peran si orang baik yang selalu disakiti, peran si pekerja keras yang tidak pernah dihargai, peran si pelengkap, peran si hampir berhasil, peran si nanti saja. Karena semua itu adalah identitas yang dibentuk oleh trauma, bukan oleh ruh murnimu. Dan Bank Semesta tidak bisa mengenali alamat palsu. Ia mencari koordinat jiwa yang sudah siap. Bukan lagi siap meminta belas kasih, tapi siap menjadi pusat pemberian. Saat engkau terus hidup dalam peran lama, semesta tidak bisa mengirim yang baru. Karena gelombangmu masih terhubung pada siaran lama, frekuensimu masih berada di identitas yang engkau sembunyikan, yang hanya engkau bisikan dalam hati di malam hari. Aku takut gagal lagi. Aku takut tidak dihargai. Aku takut jika aku bersinar, orang-orang akan menjauh. Jiwa terpilih, hari ini aku ingin memintamu melakukan satu ritual batin. Pakaikan jubah barumu. Lepaskan kostum usang yang membuatmu bersembunyi. Lepaskan bayang-bayang yang menutup sinarmu. Dan berdirilah sebagai siapa engkau sebenarnya. Jiwa yang diciptakan bukan untuk bertahan, tapi untuk memancarkan. Jiwa yang tak ditulis dalam buku sejarah, tapi ditulis dalam kitab cahaya. Jiwa yang bukan sembarangan ditiupkan ke bumi. Jiwa yang memikul potensi yang tidak bisa disangkal selamanya. Pakaikan jubahmu,
Jubah dari keberanian, jubah dari penyadaran, jubah dari kehormatan yang tidak harus didapat dari orang lain, karena sudah tertulis dalam kode ruhmu sejak engkau dilahirkan. Dan setelah itu, engkau akan merasakan perubahan getaran yang drastis. Orang yang dulu memandangmu remeh akan mulai terganggu oleh diammu yang kuat. Situasi yang dulu menindasmu tiba-tiba tunduk pada aura barumu. Rezeki yang dulu selalu menjauh, kini mencari jalannya untuk datang tanpa undangan. Karena Bank Semesta baru bisa mentransfer dana tak terhingga kepada jiwa yang telah meninggalkan peran kecilnya dan bersedia menampung arus besar sebagai dirinya yang utuh. Mulai sekarang, setiap kali engkau ingin berkata, "Aku tidak bisa," hentikan. Itu bukan engkau. Itu hanya gema dari suara lama yang tidak lagi berlaku. Dan setiap kali engkau merasa minder, kecil, atau malu, ingatlah satu hal. Semesta tidak pernah menciptakan makhluk hanya untuk menjadi pelengkap. Engkau adalah pusat dari satu bagian penting dari takdir yang sedang ditata. Kini, jangan tanya lagi mengapa rezeki belum datang. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku sudah menjadi wadah yang benar untuk menampungnya? Atau aku masih memerankan jiwa lama yang bahkan tidak sanggup memegang kunci keberlimpahan? Hari ini, aku mengajakmu dalam sunyi yang sakral untuk mengucapkan ini dalam hati, berulang kali. Aku bukan peran lamaku, aku bukan trauma masa kecilku, aku bukan ucapan orang-orang yang merendahkanku. Aku adalah pewaris langit. Aku adalah tempat singgah kekayaan semesta. Aku siap melepaskan. Aku siap menerima. Dan setelah itu, engkau tidak perlu mencari kekayaan. Karena kekayaan akan mengenali auramu. Ia akan datang sendiri. Karena ia tahu, tempatnya bukan di panggung sandiwara, tapi di dalam rumah jiwa yang asli, yang berani menanggalkan topeng dan tampil dalam cahaya murninya. Bagian 6. Saldo energi di batinmu menentukan jalur aliran rezeki fisikmu. Jiwa terpilih. Bayangkan dirimu berdiri di depan mesin ATM, namun bukan mesin yang mengeluarkan uang dari Bank Dunia, melainkan dari Bank Semesta. Engkau mengetikkan kode, doa. Engkau menekan tombol, kerja keras. Engkau memilih menu, permintaan rezeki. Namun saat kartu itu diproses, layar hanya menampilkan satu kalimat, saldo tidak mencukupi. Bukan saldo uang, tapi saldo energi batinmu. Karena begini cara langit bekerja, ia tidak mentransfer berdasarkan logika pikiranmu, tapi berdasarkan keseimbangan getaran jiwamu. Jiwa yang penuh syukur, jiwa yang jujur, jiwa yang tidak menyimpan iri, jiwa yang tidak mengutuki hidup orang lain, jiwa yang tetap mendoakan walau tak didoakan. Itulah jiwa yang rekam jejak getarannya bersih, dan Bank Semesta menganggapnya sebagai pemegang rekening prioritas. Tetapi, jika saldo batinmu kosong, jika jiwamu penuh keluhan, jika engkau masih menyimpan marah pada takdirmu, jika engkau menyalahkan hidup karena belum diberi, maka sistem semesta akan memblokir aliran itu, bukan karena dendam, tetapi karena hukum ilahi tidak bisa melayani ketidaksadaran. Dunia luar hanyalah refleksi dari dunia dalam. Ketika seseorang memiliki uang banyak tapi selalu takut kehilangannya, itu artinya saldo batinnya minus rasa aman. Dan ketakutan itu akan menarik situasi yang membuat uangnya bocor tanpa ia sadari. Ketika seseorang miskin secara materi, tapi batinnya tenang, bersih, dan penuh kasih, maka perlahan dunia luar akan menyusul, karena medan energi di dalamnya telah mengundang segala kebaikan untuk datang. Saldo batin adalah mata uang tertinggi, bukan dolar, bukan emas, bukan kripto, tapi seberapa besar engkau mampu menampung frekuensi ilahi tanpa bocor oleh prasangka, ketamakan, atau kebencian. Ingat, engkau bisa bekerja keras dari pagi hingga malam. Tapi jika setiap detik engkau mengutuk,
Jika setiap langkah engkau meragukan, jika setiap tidur engkau ditemani rasa dengki atas keberhasilan orang lain, maka saldo batinmu bocor terus-menerus. Dan seperti ember berlubang, berapapun jumlah air yang dituangkan, semuanya hilang tak bersisa. Maka sekarang, pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus aku lakukan agar rezekiku bertambah? Melainkan, apa yang harus aku bersihkan agar aliranku tidak terhalang? Kekayaan sejati tidak datang dari luar ke dalam. Ia berasal dari dalam, lalu merembes keluar. Karena dunia luar hanya tunduk kepada struktur dalam dirimu. Jika di dalam engkau masih menyimpan luka yang tidak mau sembuh, masih merasa tidak pantas, masih menyimpan cemburu yang mengakar, masih merasa dunia utang kebahagiaan padamu, maka tidak peduli seberapa banyak engkau diberi, energinya tidak akan menetap. Engkau akan kehilangan klien. Engkau akan terjebak dalam pengeluaran yang aneh. Engkau akan berinvestasi di tempat yang salah. Engkau akan memilih jalan yang membuat hasilmu tak sebanding dengan usahamu. Itu semua bukan kutukan. Itu adalah pantulan dari saldo batin yang tidak seimbang. Jiwa terpilih, Bank Semesta bekerja seperti air. Air tidak pernah salah tempat. Ia hanya mengalir ke tempat yang siap menampungnya. Air tidak bisa tinggal di tanah yang penuh batu. Ia tidak bisa menempel pada dinding yang terlalu licin. Ia hanya menetap pada ruang yang tenang, yang dalam, yang bersih. Begitu juga dengan kekayaan. Begitu juga dengan ketenangan. Begitu juga dengan keberuntungan. Semua itu tidak menempel pada mereka yang kelihatan siap, tapi kepada mereka yang benar-benar bersih dari dalam. Jika ingin menaikkan rezekimu, jangan buru-buru mengubah hidupmu. Ubah medan batinmu lebih dulu. Ubah cara engkau melihat kegagalan. Ubah cara engkau berbicara tentang hidupmu. Ubah bagaimana engkau bereaksi terhadap keberhasilan orang lain. Ubah bagaimana engkau menangani kecewa. Ubah bagaimana engkau memberi, bahkan saat engkau belum banyak menerima. Saldo batin yang tinggi tidak terlihat, tapi terasa. Dari ucapanmu yang menguatkan, dari senyummu yang tidak dibuat-buat, dari langkahmu yang mantap walau belum tahu ujungnya, dari caramu menangis tanpa kehilangan kepercayaan kepada langit. Dan ketika saldo itu penuh, tanpa harus meminta, tanpa harus memaksa, tanpa harus sibuk menarik-narik dunia, Bank Semesta akan mulai mentransfer secara otomatis. Lewat pertemuan kebetulan, lewat ide tak terduga, lewat mimpi yang membawamu ke arah baru, lewat suara lembut dari hatimu yang menuntun ke tempat yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Jiwa terpilih. Saldo batin bukan sesuatu yang bisa dibeli. Ia hanya bisa dihimpun perlahan dari keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Saat engkau memilih diam daripada membalas, saat engkau memilih mendoakan daripada mengutuk, saat engkau memilih bersyukur meski hati masih perih, saat engkau memilih memberi meski engkau sendiri belum cukup. Setiap pilihan kecil itu adalah setoran energi. Dan setelah waktu tertentu, ketika tabunganmu cukup, Bank Semesta akan memproses satu transaksi besar yang akan mengubah jalur hidupmu untuk selamanya. Jadi mulai hari ini, jangan hanya bertanya, berapa saldo rekeningku? Tapi tanyalah dalam-dalam, berapa saldo batinku hari ini? Karena dari situlah semua rezeki bermula. Bagian 7. Setelah dana itu datang, tugasmu bukan menyimpannya, tapi mengalirkannya. Jiwa terpilih. Apa yang akan engkau lakukan jika hari ini benar-benar terjadi? Jika dana tak terhingga itu benar-benar ditransfer ke dalam hidupmu? Jika satu demi satu doamu yang terucap dalam tangis paling sunyi tiba-tiba dijawab tanpa peringatan? Apa yang akan engkau lakukan saat langit berkata, "Sekarang milikilah semua ini"? Apakah engkau akan menyimpannya dalam lemari ketakutan,
takut kehilangan? Apakah engkau akan membungkusnya rapat, takut dilirik orang? Apakah engkau akan menyimpannya dalam dompet kecil egomu, takut dianggap terlalu bersinar? Jangan, karena jika engkau hanya menyimpan, engkau akan kehilangan. Karena hukum kekayaan semesta tidak seperti hukum dunia. Di dunia, orang menyimpan agar aman. Di langit, orang mengalirkan agar tetap bertumbuh. Bank semesta tidak memberimu untuk ditimbun. Ia memberimu agar engkau menjadi jalur, bukan tujuan. Menjadi perantara, bukan penyimpan. Menjadi sungai, bukan waduk. Karena setiap air yang tidak bergerak, cepat atau lambat akan membusuk. Begitu juga dengan energi rezeki. Jika engkau menahannya karena takut habis, engkau mengirim sinyal ketakutan. Dan bank semesta tidak bisa beroperasi pada frekuensi ketakutan. Karena itu, ketika dana itu benar-benar datang, baik dalam bentuk uang, peluang, kesehatan, koneksi, atau keajaiban lainnya, jangan tanya, bagaimana cara menyimpan ini? Tanyakan, siapa yang harus aku bantu hari ini? Karena ketika engkau berani mengalirkan, energi itu berubah bentuk. Dari rezeki, ia menjadi berkah. Dari berkah, ia menjadi kemuliaan. Dari kemuliaan, ia menjadi pintu gerbang untuk takdir yang lebih besar. Jiwa terpilih. Jika selama ini engkau hidup dalam kekurangan, engkau akan cenderung menggenggam. Karena trauma mengajarkanmu bahwa kehilangan itu menyakitkan. Dan itu benar. Tapi jauh lebih menyakitkan adalah hidup dalam limpahan, tapi tidak tahu bagaimana cara mengalirkannya. Mengalirkan bukan berarti menghabiskan. Mengalirkan bukan berarti menjadi korban. Mengalirkan adalah tindakan sadar untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Dan tidak ada satupun kekayaan yang bisa menyaingi damainya rasa saat engkau tahu. Karena aku memberi, seseorang malam ini bisa tidur lebih tenang. Bayangkan engkau bukan lagi sekadar manusia. Engkau adalah sungai besar yang melewati desa-desa jiwa lain. Engkau adalah sumur di tengah padang gersang. Engkau adalah naungan untuk orang-orang yang belum kuat berdiri. Dan saat engkau menjadi itu, Bank Semesta menjadikanmu pelanggan utama. Karena engkau bukan hanya bisa menampung, tapi engkau juga tahu bagaimana menjaga arus tetap hidup. Banyak orang diberi kekayaan lalu rusak, karena mereka menyangka, ini milikku. Mereka lupa, yang dititipkan harus dialirkan. Jiwa terpilih, mungkin selama ini engkau belum diberi sebesar yang engkau minta, bukan karena engkau tidak pantas, tapi karena engkau belum siap mengalirkannya. Langit tidak ingin memberimu dana yang justru akan membuatmu takut memberi. Langit tidak ingin engkau punya banyak tapi mendadak merasa sendiri. Karena itu, ketika kekayaan datang, latih jiwamu untuk tetap rendah, tetap diam saat disanjung, tetap memberi saat tak ada yang melihat, tetap mendoakan saat tak ada yang tahu, tetap berjalan saat tak ada yang berterima kasih. Karena engkau tidak lagi hidup untuk dinilai, engkau hidup sebagai jembatan, dan jembatan tidak meminta imbalan dari kaki yang melintas di atasnya. Setiap kali engkau memberi, engkau sedang menulis kontrak baru dengan Bank Semesta. Aku bersedia menjadi jalur, bukan sumbatan. Dan begitu kontrak itu ditekan dari batinmu, langit menjawab, kami akan terus mengisi, karena tempat ini tidak menahan. Semakin engkau memberi, semakin engkau diberi. Bukan mitos, bukan teori, itu hukum. Dan jika suatu hari engkau merasa kekayaanmu berhenti, jangan buru-buru panik. Tanya, apakah aku berhenti mengalirkan? Karena kadang, kekeringan adalah teguran lembut dari semesta. Hei, kamu sedang menahan. Itu bukan dirimu. Engkau diciptakan untuk menjadi arus, bukan untuk diam, bukan untuk takut, bukan untuk menimbun, tapi untuk menjadi sumber yang diam-diam menumbuhkan kehidupan dimanapun engkau lewat. Hari ini, ketika dana itu masuk, baik dalam bentuk uang, kekuatan, ide, cinta,
atau pertolongan, ulurkan sebagian. Bukan karena engkau berlebih, tapi karena engkau tahu, energi ini hanya akan bertahan jika terus mengalir. Jadilah terang, bukan lentera untuk dirimu sendiri, tapi matahari kecil untuk orang-orang yang jalannya belum terlihat. Dan ketika engkau menjadi itu, bukan hanya kekayaan yang datang, tapi rasa hidup yang tidak bisa dibeli dengan jumlah berapapun. Inilah saatnya engkau diam dan menerima tanpa lagi bertanya. Jiwa terpilih, kini engkau telah sampai, tidak di akhir, tapi di ambang baru. Gerbang tempat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau telah menempuh 7 lembah, masuk ke dalam 7 lapisan kesadaran, melewati kabut batin, melepas luka yang menggigil, menyeka air mata yang tidak sempat jatuh selama bertahun-tahun. Engkau telah menanggalkan jubah lama, yang selama ini membuat langkahmu berat, meskipun engkau tampak tegar di mata dunia. Engkau telah membuka rekening batinmu, mengisi saldo kepercayaanmu, dan kini engkau tidak lagi memohon seperti peminta-minta, melainkan duduk dalam hening, sebagai pewaris sah dari cahaya yang tak dapat dicuri siapapun. Dengarkan, ini bukan pujian, ini bukan hiburan. Ini adalah pengingat bahwa sejak awal, engkau memang tidak diciptakan untuk sekadar bertahan. Engkau diciptakan untuk menyala, dan engkau tahu itu. Di dasar jiwamu, engkau selalu tahu. Hanya saja, dunia mengalihkanmu. Luka-luka menumpuk, orang-orang menjauh. Kata-kata kasar tertanam, dan tiba-tiba engkau lupa bahwa engkau adalah bagian dari langit yang diturunkan ke bumi, bukan untuk disiksa, tetapi untuk menjalankan sesuatu yang tak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dan hari ini, semesta menyapamu kembali. Hei, engkau belum terlambat. Kami belum selesai denganmu. Minggu, 28 Desember 2025. Bukan hanya tanggal, tapi momen, tapi perintah, tapi notifikasi dari langit yang selama ini engkau tunggu tanpa sadar. Dan notifikasi itu bukan berbunyi, "Selamat, engkau menang." Tapi, siapkan ruang. Dana tak terhingga sedang dikirimkan ke alamat jiwamu. Engkau tidak perlu tahu bentuknya. Bisa jadi itu uang, bisa jadi itu orang, bisa jadi itu ide yang mengubah hidupmu, bisa jadi itu ketenangan yang tak bisa dibeli, bisa jadi itu cinta yang menyembuhkan seluruh versi dirimu yang pernah ditolak. Apapun bentuknya, jangan tolak, jangan ragu, jangan merasa tidak pantas, jangan sembunyi lagi di balik identitas lama, karena apa yang akan datang padamu tidak datang berdasarkan kelayakan manusia, tapi berdasarkan persetujuan semesta yang menilai dari medan batinmu, bukan latar belakangmu. Dan engkau sudah lulus. Engkau telah bertahan. Engkau telah memilih untuk tetap hidup, bahkan ketika jiwamu nyaris mati. Engkau telah menunda bunuh diri spiritual saat semua seolah tidak masuk akal. Engkau telah menyalakan satu lilin kecil ketika seluruh ruangan hidupmu gelap. Dan itu cukup. Tuhan melihatnya. Langit mencatatnya. Bumi mendengarnya. Dan sekarang, Bank Semesta meresponsnya. Inilah saatnya engkau berhenti bertanya kapan. Berhenti mengejar. Berhenti membandingkan. Berhenti membuka luka-luka lama hanya untuk membuktikan bahwa engkau layak disayangi. Engkau tidak perlu itu lagi. Engkau tidak perlu menjelaskan jalan hidupmu kepada siapapun. Engkau tidak perlu dipahami untuk merasa bernilai. Engkau tidak perlu validasi dari luar untuk mulai bergerak. Karena hari ini, semesta telah menandai jiwamu sebagai jalur penerima aktif. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau jujur. Engkau siap. Engkau bersedia mengalirkan kembali. Dan hanya sedikit jiwa yang bisa sampai pada titik ini. Jadi saat kekayaan itu datang, buka tanganmu dengan kesadaran penuh, tanpa malu, tanpa rasa bersalah, tanpa ragu. Biarkan ia masuk, biarkan ia tinggal, biarkan ia bekerja di dalammu, mengubah niat-niatmu menjadi gerak,
mengubah gerakmu menjadi dampak, mengubah dampakmu menjadi cahaya yang menular, diam-diam ke banyak hidup yang selama ini hanya butuh satu sentuhan kecil dari seseorang sepertimu. Karena engkau, jiwa terpilih, tidak ditugaskan untuk menjadi terang bagi dirimu sendiri. Engkau ditugaskan untuk menjadi api kecil yang menyalakan ribuan lentera yang hampir padam di dunia ini. Dan untuk itu, engkau perlu kekuatan, engkau perlu dana, engkau perlu sumber yang tidak akan habis saat orang-orang menyedot tenagamu. Itulah sebabnya, Bank Semesta mengirimkan kekayaan ini bukan hanya untukmu, tapi untuk semua yang akan disentuh olehmu. Kini saatnya, tarik napas panjang, letakkan segala keraguanmu, pejamkan mata batinmu, dan bisikan ini dari kedalaman terdalam yang pernah engkau temukan dalam dirimu. Tuhan, aku berhenti lari. Aku tidak lagi pura-pura kuat. Aku tidak lagi menolak cahaya karena takut bersinar sendirian. Aku siap. Aku kosongkan bejana hatiku. Isilah aku dengan apapun yang engkau percaya bisa kutanggung. Dan setelah itu, bimbinglah aku untuk menyalurkannya tanpa rasa takut kehilangan, tanpa pamrih, tanpa harus dikenal. Karena aku tahu, yang kau beri padaku hari ini tidak datang karena aku istimewa, tapi karena kau ingin menggunakan hidupku sebagai saluranmu. Amin.